Shalom saudara, ketemu lagi dengan satu topik baru. Kita sedang bincang-bincang dengan topik yang saya ambil, arogan. Ya. Apa itu arogan saudara? Ya. Arogan itu merupakan sikap yang menunjukkan perasaan, superioritas, berlebihan. Jadi perasaan, superioritas, dan berlebihan saudara. Di mana seseorang merasa lebih baik daripada orang lain tanpa alasan yang jelas, saudara. Pokoknya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau misalnya kita selidiki di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arogan itu diartikan sombong, congkak, boleh berarti angku. Orang yang arogan cenderung merendahkan orang lain dan tidak menghargai kontribusi mereka, dianggap remeh, dianggap tidak ada. Itu orang arogan, menganggap orang lain tidak ada. Sikap ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan merugikan hubungan sosial. Itu berarti orang ini pengen menciptakan musuh. Arogan. Ya. Jadi arogan, dia itu sulit untuk mencari damai. Ciri-ciri orang arogan, saudara. Nah, kita seringkali lihat orang gampang marah, anggap diri hebat, dan sebagainya. Nah, ini ciri-ciri arogan. Pertama, dia itu senang memuji diri. Jadi dia merasa lebih hebat, lebih baik, lebih benar, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan orang lain. Bisa juga lebih cantik, lebih tampan dibandingkan orang lain. Jadi pujiannya itu hanya untuk sendiri. Saya ini loh yang paling baik. Saya ini loh yang paling hebat. Saya ini loh yang paling berani. Nah, orang arogan. Yang kedua, cirinya dia merendahkan orang lain. Jadi memuji diri, tapi orang lain direndahkan. Tidak mau menerima kebenaran dari orang yang dianggap lebih rendah. Pendapat orang itu tidak ada yang benar. Pendapat orang lain itu kalau lebih cepat daripada dia atau lebih pintar daripada dia marah. Maunya dia yang lebih pintar, dia yang duluan dapatkan informasi, dia yang duluan kenal orang itu, dia dulu. Ya. Yang ketiga, mulutnya suka mencela, membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dan dia merasa dirinya itu paling benar. Orang lain itu salah. Walaupun orang lain pintar, dia bilang biasa. Kalau orang lain tuh masak makanan yang enak, dia bilang nggak enak. Walaupun enak dia makan 2 piring. Contohnya praktis. Lalu orang arogan itu bagaimana? Mudah terbawa emosi. Sering terpancing kemarahannya. Dia tidak bersedia dikritik, tidak bersedia diberi saran maksudnya, tidak bersedia dinasehati. Itu orang arogan. Dan dia sangat menuntut diri untuk apa? Diperhatikan. Ingin menjadi pusat perhatian, ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi orang yang lebih penting dan memerlukan validasi eksternal. Orang yang menganggap dia pengen ada pengakuan itu. Kan kita bertanya, ada nggak tokoh Alkitab yang arogan? Ada, saudara. Contohnya siapa? Contohnya adalah Raja Nebukadnezar. Di dalam kitab Daniel 44 ayat 30 sampai 37 kalau kita ada waktu membaca,
Daniel ingin mengatakan bahwa dan merasakan bahwa ia melebihi Tuhan. Inilah letak arogan. Sebenarnya apa beda arogan dengan sombong ya? Saya coba mempelajarinya. Arogan itu tadi kita katakan perasaan superioritas. Dia lebih daripada orang. Berlebihan. Itu arogan. Lalu sombong hampir mirip sih, cuma definisinya beda. Sombong adalah sikap merendahkan orang lain tanpa dasar yang jelas. Jadi sombong lebih kepada merendahkan orang lain. Tentu bertanya kita ya, kita sudah punya usia, kita hidup di dunia, apalah artinya kita mesti arogan. Lalu bagaimana cara mencegah agar diriku, dirimu, diri kita semuanya tidak arogansi? Nah, di sini saya ingin membagikan beberapa hal. Pertama, kita mesti mengingat asal usul kita dan akhirnya kita itu kemana. Asal usul kita dari mana? Sebagai orang percaya, kita percaya asal usul kita dari Tuhan. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Bahkan kalau kita kembali kepada Sang Pencipta juga tidak membawa apa-apa. Jadi tidak ada hal yang perlu diarogansikan. Ya. Yang kedua, bersyukur saja dan rendah hati. Bersyukur. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang rendah hati sebenarnya. Orang yang arogan nggak bisa. Karena waktu kita mengucapkan syukur, itu berarti apa? Kita harus tanggalkan keegoisan kita, kemarahan, dendam, sakit hati. Kita boleh bersyukur. Jadi bersyukur dan rendah hati. Supaya kita mencegah arogansi, kita mesti menghargai kepintaran, talenta orang lain. Jadi kalau ada orang lain lebih pintar, nggak apa-apa. Karena Tuhan menciptakan manusia tidak sama. Masing-masing punya talenta. Masing-masing punya kepintaran. Asal dia mau belajar, asal dia rajin, asal dia mau menggelutinya pekerjaan itu. Jadi kita perlu menghargai. Apalagi orang itu berjuang keras. Kita hargai perjuangannya. Lalu kalau kita hidup dalam komunitas, bertemu dengan orang-orang yang arogan, kan kita sering ketemu kan ya, orang yang arogan. Saya pernah bertemu dengan orang yang saya tak anggap tanda kutip arogan, selalu mau menang. Menang dan menang. Dia tidak boleh dengarkan informasi itu terlambat. Dia maunya duluan. Jadi kalau kita ceritakan lebih dahulu, dia bisa emosi, bisa marah. Dia pasti ngomong, tetangga saya, teman saya sudah pernah lebih dahulu dengar. Kalau saya katakan, saya kenal orang ini. Saya duluan kenal. Jadi, dia bisa begitu. Ya. Menghadapi orang yang arogan itu bagaimana? Tetap tenang. Tidak terpancing emosi. Kita mesti tenang dan tidak terpancing emosi. Lalu apalagi saudara? Berikan batasan yang jelas. Ada batasannya. Dalam arti, ya jangan terlalu diremehkan.
juga tidak bagus. Dan kita juga tidak membalas dengan meremehkan balik. Fokus pada komunikasi yang konstruktif, tidak melenceng. Orang yang arogan itu ya bisa cerita yang aneh-aneh. Kita mesti sabar, ya. Kita mesti sabar menghadapi. Apa yang firman Tuhan mengajarkan pada kita mengenai arogan ini? Atau bagaimana menghadapi orang yang arogan ini? Pertama ada ayat Alkitabnya kalau kita perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, Allah menentang orang yang sombong. Ya. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Tidak terpengaruh. Tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu bukan milik orang percaya. Kita di hadapan, apalagi di hadapan Tuhan, tidak ada yang perlu disombongkan. Makanya di Amsal 16 ayat 18, firman Tuhan katakan, kecongkakan itu mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan ayat ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa kesombongan itu akan membuat kita hancur. Sehingga kita harus berhati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, firman Tuhan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi orang yang sombong-sombong itu. Jadi penting menghadapi orang yang sombong-sombong itu. Jadi orang sombong itu perlu kita doakan. Bukan ditinggalkan, kasihan sebenarnya dia. Kita tidak mau seperti dia, dan kita juga tidak mau kalau dia teman baik, family, ataupun saudara kita, tetap dia jadi begitu. Biarlah ada Yesus di dalam dirinya, belajar daripada Yesus yang tidak sombong, murah hati, mengasihi, mengampuni. Orang yang sombong tidak bisa mengampuni. Kemarin saya dapat video, ada orang Surabaya, anaknya tanda kutip dianggap diejek dan sebagainya, saya nggak tahu kebenarannya, tapi yang pasti adalah dia datang di videoin dengan sombong, marah-marah, minta teman anaknya itu berlutut menyembah. Itu namanya arogan. Arogan sekali. Ada cara lain untuk menghadapi kalau anak kita ada masalah. Ada cara lain yang lebih lemah lembut, yang tidak sampai arogan demikian. Akhirnya kan bisa malu sendiri. Akhirnya kan harus minta maaf sana sini dan sebagainya. Jadi jangan. Firman Tuhan juga tidak setuju dengan orang yang arogan. Mudah-mudahan Anda dan saya tidak demikian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tanamkanlah rasa kasih, mengasihi, menghargai dalam hidup kami sebagai orang percaya. Jadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Supaya hidup kami tidak tertanam arogan, tidak tertanam kemarahan, tidak tertanam rasa sombong. Biar kami tampil dengan rendah hati, suka menolong, suka mengampuni, dan suka mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Sampai jumpa